Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran siswa yang tidak hadir dan hadir hari ini. Baik, Ibu. Ibu akan menyebutkan namanya. Nanti kalian bilang hadir atau tidak hadir ya. Fahri, Hadir. Abizar, Hadir, Bu. Nadit. Hadir. Oke. Karena absensi sudah, selanjutnya di sini udah ada yang tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang satuan pengukuran panjang, berat, dan waktu. Jadi Ibu mau nanya kepada kalian nih, apa yang kamu gunakan untuk mengukur tinggi badanmu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa? Aku. Apa? Ukuran itu, Bu, yang suka ada di puskesmas. Nah, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan menanya, bagaimana kita mengetahui panjang sebuah meja? Itu harus diapain? Diukur, Ibu. Diukur pakai apa biasanya? Pakai meteran bangunan, kayak Betul. tukang bangunan di rumah aku. Di rumah kamu? Iya. Betul, kita jadi kalau ingin mengetahui panjang sebuah meja itu harus diukur pakai sebuah meteran. Nah, bagaimana cara mengetahui panjang sebuah meja? Itu tadi dari menjawab kita memakai meteran. Seperti benda yang Ibu bawa ini adalah meteran bangunan yang untuk mengukur sebuah meja. Jadi cara mengukurnya itu seperti ini. Nah, kayak gini kita bisa mengetahui panjang mejanya berapa sentimeter. Jadi di sini kita akan belajar yang pertama memahami konsep dasar satuan panjang, berat, dan waktu. Yang kedua, mengenal berbagai satuan panjang, berat, dan mengenal sebuah waktu. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenal satuan panjang dan berat yang berbeda. Kita akan belajar tentang pengertian panjang dan satuan panjang. Apa sih pengertian panjang dan satuan panjang? Pengertian panjang yaitu jadi panjang adalah jarak yang membujur dari suatu ujung ke ujung lainnya. Sementara satuan adalah suatu dasar atau referensi ukuran. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa satuan panjang adalah standar ukuran yang dipakai untuk mengukur jarak antara dua titik. Contohnya seperti, jadi di sini ada gambar. Gambarnya itu sebuah pensil. Nah, jadi sebut pulpen. Satuan panjang digunakan untuk mengukur tinggi, panjang, dan jarak suatu objek. Satuan ini juga akan berbeda-beda tergantung benda apa yang diukur. Misalnya, kalau misalkan ini pulpen dan ini meja, itu satuan panjangnya bisa berbeda. Nah, yang kedua ini kita mengukur dengan satuan kilometer. Kalau misalkan Ibu mau bertanya nih sebelum kita lanjut ke materi kedua, kalau misalkan kita mau berpergian itu, kalau kita nyasar, ada yang tahu nggak kita harus membutuhkan apa? Pakai maps. Nah, maps itu sebuah aplikasi yang akan membantu kita menuju rute lokasi yang tujuan yang bakal kita ukur.
3 itu kita akan belajar tentang mengukur dengan satuan meter. Nah, mengukur satuan meter itu bisa dilihat, kita bisa mengukur dengan sebuah meteran. Nah, seperti yang Ibu bawa ini, meteran. Bisa diukur dengan alat ini. Diukurnya bisa dengan sebuah lemari seperti gambar di sini, sebuah kursi, sebuah papan tulis, dan sebuah meja. Nah, yang keempat kita mengukur satuan cm atau cm. Nah, kalau misalkan mengukur kayak gini, kita bisa mengukur dengan seperti pulpen, pensil, spidol. Biasanya itu menggunakan penggaris. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengukur yang dengan benda terkecil, memakai sebuah penggaris. Nah, startnya ini spidolnya itu di 0, oke. Panjangnya yaitu berarti 14 cm. Jadi anak-anak, ini panjang sebuah spidol yaitu 14 cm. Lalu selanjutnya Ibu akan mengukur. Di sini ada sebuah penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis ini Ibu akan ukur yaitu dengan ukuran ini. Nah, panjangnya yaitu berarti 12 cm. Nah, di sini Ibu mau salah satu kalian maju untuk mengukur sebuah papan tulis menggunakan meteran. Siapa yang mau? Aku. Ayo Nadine, maju Oke. mengukur sebuah papan tulis. Sebentar. Soalnya tadi Ibu sudah ajarkan. Oke. Sini startnya. Iya. Sini. Sini. Nah, ini panjangnya itu 120 cm, Ibu. 120 cm. Jadi berapa panjangnya tadi? 120 cm. Oke, boleh duduk Nadine. Terima kasih. Nilai Nadine capai. Jadi tadi nilai yang panjang yang diukur Nadine, papan tulisnya berukuran berapa tadi Nadine? 120. 120 cm panjangnya. Oke. Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya ya. Kalian sudah paham kan? Sudah, Ibu. Yang kelima yaitu jenis dan konversi satuan panjang. Di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis satuan pengukuran panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, diameter. Kalau kilometer bisa disebut km, hm hektometer, dan dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Jadi itu km, hm, dan md, mc, mm. Nah, kalau misalkan turun misalkan km turun ke hm itu dikali 10. Seterusnya hm turun ke dam dikali juga 10. Nah, dam turun ke meter itu juga dikali 10. dm diturun ke dm yaitu dikali 10. dm turun ke cm dikali 10, dan cm sentimeter diturunkan ke kilometer dikali 10. Pokoknya kalau misalkan mau turun itu dikali 10, dan kalau misalkan naik pun dikali 10. Jadi setiap turun satu tangga itu maka besarnya dikalikan dengan 10. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar konversi satuan panjang. Ibu di sini sudah membuatkan contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu ada sebuah papan kayu memiliki panjang 7 meter. Panjangnya 7 meter. Berapakah panjang papan kayu tersebut dalam satuan cm?
Nah, penyelesaiannya tadi kan setiap turun itu dikali 10. Coba lihat ini satuan panjangnya berapa? Meter. Meter. Berarti M. Nah, M itu ada di sebelah sini. 7 meter. Lalu kita tulis dulu jawabannya. 7M dikali, berarti itu mau menyelesaikan dengan satuan sentimeter. Kita mau mencari CM. Jadi M turun ke CM. M dikali DM 10. DM dikali CM turun 10. Jadi 1 dikali 10 dikali 10 hasilnya 100 cm. Jadi 7 meter dikali 100 cm. Hasilnya 7 dikali 1 berapa? 7. Nah, tambahin dong di belakangnya. Jadi 700 cm. Jadi panjang papan kayu tersebut dalam satuan cm yaitu 700 cm. Kita akan belajar apa? Alat ukur panjang. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Penggaris, Ibu. Nah, di sini ada gambar penggaris. Penggaris segitiga. Penggaris segitiga dan penggaris seperti penggaris ini. Iya, betul. Nah, di sini ada juga sebuah meteran. Sebuah meteran yang untuk seperti kayak gini juga bisa, dan kalau yang seperti gambar ini gambaran untuk meteran baju. Oke. Seperti yang penjahit-penjahit. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu satuan panjang. Ini Ibu akan menulis, kalian tulis di buku ya, biar nanti kalian hafal, oke? Oke, Ibu. Nah, ini lagunya sudah ditulis kan anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, megameter, meter, desimeter, sentimeter. Yang terakhir milimeter. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Sekali lagi ya. Oke. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Yang terakhir milimeter. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Hafal belum anak-anak? Belum.
depan ibu akan menanyakan lagi dan kita akan menyanyikan lagi lagu satuan panjang. Kita Oke, Ibu. selanjutnya kita akan belajar selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian panjang dan satuan panjang. Sekarang kita akan belajar yaitu pengertian berat dan satuan berat. Nah, jadi yaitu berat adalah ukuran dan besarnya suatu benda. Sementara satuan adalah dasar atau referensi ukuran. Kesimpulannya yaitu satuan berat itu dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan berat suatu benda. Misalkan ibu di sini punya penggaris, penghapus dan spidol. Ini kalau misalkan ini kan beratnya berapa bisa ditimbang. Nah, anak-anak, di sini ibu mau mempraktikkan. Di sini kan ada gambar timbangan, tapi di sini ibu punya sebuah timbangan elektronik. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Kurang lebih timbangan elektronik seperti ini. Jadi satuan berat dan berat itu kan akan menentukan suatu berat benda. Jadi kita akan menyebutkan. Di sini ibu punya sebuah map dan sebuah buku. Kalau misalnya dimasukkan, lalu kita timbang. Buku ini kita masukkan ke sebuah map. Lalu ini kan ada campelan seperti ini, kita timbang. Nah, beratnya ada 45 kg. Kurang lebih seperti ini teman-teman dan anak-anak. Timbangan buku dan map ini sebanyak 45 kg. Tadi kan kita sudah belajar satuan panjang. Sekarang kita belajar yaitu jenis dan konversi satuan berat. Di sini ada jenis-jenis pengukuran berat, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Di sini ada yang tadi kan ada kilometer, sentimeter, hektometer. Dan di sini kita ganti ke gram. Jadi kalau kilogram itu kg, hektogram hg, dekagram dal, gram d, desigram dg, dan sentigram cg, miligram mg. Sama. Ini juga satuan berat ini juga mirip dengan satuan panjang. Kalau misalkan satuan berat juga memiliki skala untuk memudahkan konversi suatu berat. Nah, kalau misalkan sama juga kayak satuan panjang, kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Jadi setiap turun satu tangga, maka besarnya dikalikan dengan 10. Nah, setiap naik satu tangga, misalkan MG naik ke CG, itu dibagi 10. Udah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita di sini ibu akan mengetes kalian. Di sini ada contoh soal konversi berat. Nah, soalnya yaitu seorang ibu membeli 3 kg tepung dan 250 gram gula. Pertanyaannya, berapa berat total tepung dan gula dalam gram? Di sini kan kita udah tandai tadi, membeli tepungnya 3 kg berarti 3 kg dan 250 gram gula. Ditanyanya yaitu kita mau mencari sebuah gram. Nah, berat tepung dalam gram kita ditulis di sini dulu, diketahuinya dalam gram. Di sini ada tepungnya 3 kg. 3 kg itu sama dengan berapa? Kalau misalkan ke gram 1
1, 2, 3. Jadi 3 dikali 10 dikali 10. Hasilnya yaitu 3 dikali 1, 3. Nolnya sisa kita ini 3000 gram. Jadi berat tepung dalam gram yaitu ada 3000 gram. Selanjutnya kita hitung yang berat gula. Berat gula kan di sini sudah termasuk ke gram kan? 250 gram. Lalu kita tulis 250 gram. Nah, 250 gram yaitu udah termasuk jadi kan udah kita ke gramin tadi tepungnya. Lalu kita jumlahkan di sini total tepung dan gula yaitu 3000 gram ditambah 250 gram. Nah, kita tambahkan coba 3000 ditambah 250. 3250 gram. Jawabannya yaitu berapa berat total tepung dan gula dalam gram? Jawabannya 3250 gram. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang tadi kan kita udah belajar apa aja? Mengenal pengukuran satuan panjang, mengenal satuan berat, dan selanjutnya mengenal satuan waktu. pengukuran waktu. Ya, betul. Nah, di sini ada pengukuran waktu. Nah, anak-anak, di sini ada pengertian waktu. Pengertian waktu adalah kegiatan untuk mengetahui lama suatu peristiwa berlangsung atau kapan suatu kegiatan itu terjadi. Dan di sebelahnya ini ada sebuah jam. Nah, Ibu ada sebuah jam di sini, sebuah jam. Ini adalah jam dinding untuk mengukur waktu. Nah, kesimpulannya, pengertian pengukuran waktu itu kita bisa mengetahui kapan waktu berlangsung selama kegiatan kayak gini, dan kita juga bisa kalau misalnya ada jam bisa tahu kapan terjadinya kegiatan berlangsung. Dan kalau misalkan kita ada suatu jam ini, kita kan bisa tahu kapan berangkat sekolah harus jam berapa, bangun tidur jam berapa, alarm juga bisa dari jam ini. Nah, fungsinya itu bisa membawa kita agar lebih tepat waktu datangnya. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian waktu. Sekarang kita belajar tentang satuan waktu. Satuan waktu di sini ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan harian. Kalau misalkan detik itu kita belajar di sini ada misalkan angka 12 lewat berapa detik, itu lewat 1 detik, itu namanya detik. Kalau misalkan menit, di sini ada angka 12 dan di sini ada angka 1. 12 jarum panjang ini lewatin angka 12 di 1 itu namanya melewat 1 menit. Jadi kalau misalkan pindah angka itu namanya menit. Kalau misalkan jam itu misalkan ini jarum pendeknya ada di angka 2, jarum panjang ada di angka 12. Itu namanya jam 2. Nah, kalau hari ini, misalkan ini hari apa? Hari Jumat. Itu namanya hari. Nama-nama hari ada apa aja sih? 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam hari itu ada berapa hari? 7 hari. Nah, kalau misalkan minggu itu kayak mingguan. Misalkan kayak dari hari Senin sampai hari Minggu itu namanya 1 minggu. Nah, kalau misalkan bulan, misalkan dari
kalender tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari itu namanya sebulan, satu bulan. Nah, kalau misalkan harian itu kayak sekarang, itu satu hari itu namanya harian, besok juga harian. Nah, selanjutnya di sini sebelahnya itu ada hubungan antara satuan waktu. Di sini ada 1 menit. 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam ada 60 menit. Dan 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. Dan 1 tahun ada 12 bulan. Oke. Pengertian cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau nanya nih, dari tadi kita belajar apa aja sih? Coba. Satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Nah, dari semua pelajaran hari ini, ada nggak yang kalian nggak ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Nah, coba Ibu mau nanya Nadine, kalau misalkan dalam 1 menit itu ada berapa detik? 60 detik. Nah, betul. Terus kalau kita mau mengukur suatu panjang meja dengan apa sih? Meteran, Bu. Betul. Terus kalau misalkan kita mau menimbang suatu berat itu dengan timbangan apa? Timbangan badan. Kalau Kilogram. badan. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih soal kepada kalian. Ini ada sebuah satuan berat. Di sini ada 2 buah mangga dan 3 buah mangga dalam 1 timbangan dan gram yang berbeda. Dan di sini juga ada sebuah stroberi yang jumlahnya berbeda dan dengan timbangan yang berbeda. Jadi cara mengerjakannya ini kalian dengan dijumlahkan. Misalkan gambar timbangan ini, berat timbangan 2 mangga ini ada 200 gram ditambah dengan 3 buah ini 400 gram. Jadi 200 gram ditambah 400 gram. Boleh Nadine untuk maju? Oke, Bu. Nah, coba di sini Ini 200. terus Di sini 400 gram. Jadi jumlahnya terus ditambah 400 jadi 600 gram. Jadi 2 buah mangga dan 3 buah mangga di dalam 1 timbangan yang berbeda jumlahnya 600 gram. Selanjutnya timbangan yang stroberi. Nah, 3 buah stroberi ini jumlahnya 300 gram ditambah 150 gram. Jadi 300 ditambah 150 450 gram. Jadi jumlah timbangan stroberi yang berbeda 4 buah stroberi dan 3 buah stroberi dengan timbangan yang berbeda jumlahnya 450 gram. Oke, terima kasih Nadine. Ibu pulang. Duduk bersiap. Siap. Angkat tangannya. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.